Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maba'du, jamaah Masjid Al-Hijrah Desa Kijang Ulu yang semoga Allah selalu membersamai kita semuanya di dunia maupun di akhirat nanti. Sebenarnya toboika lah selalu bertemu dalam doa. Kalau semayang Jumat, tadi ada Jumat tadi. Pas khutbah keduanya, ngerti tak aku ngebahas itu Bu yang ngomongnya? Pas khutbah keduanya, biasanya khotib itu ketika nak mulai berdoa, Allahumma ufir lil muslimin wal musliman, mu'minin wal mu'minat. Bapak Ibu, waktu Masjid Al-Hijrah Kak siang tadi pakai doa itu, pas Jumat tadi, aku yang muslim di Palembang tadi semayang Jumat dapat bagian dari doa itu. Bapak Ibu. Dan ketika tadi kami semayang Jumat di Palembang, para umat betulah, Allahumma ufir lil muslimin wal musliman. Ya Allah, ampuni seluruh muslim dan seluruh muslimah. Jadi Bapak Ibu yang disikat tekarung doa kami di Palembang tadi. Itu juga doa yang di Jakarta, yang di Papua, yang Sulawesi, yang Kalimantan, Australia, di mana baik. Bapak Ibu, setiap ada yang berdoa Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat, tubuh gale-gale masuk dalam doa itu. Seandainya tubuh tak bertemu malam Ika, Bapak Ibu, andai kita tidak berjumpa malam ini, maka sebenarnya kita sudah terlalu sering bertemu dalam doa-doa kita. Karena itulah Bapak Ibu, berkat, ada kata-kata berkat dari doa yang seperti itulah, ketika ada uang di Palestina itu Muslim dipukuli oleh uang Israel, tubuh di seluruh dunia demonstrasi. Bapak Ibu, sanak bukan, dulur bukan, kenal lidah. Kalau tetangga jangan-jangan ribut guys, walaupun sama-sama Muslim. Tapi ketika dia dianiaya di Palestina sana, jauh, ribuan, ratusan ribu kilometer Bapak Ibu. Begitu tubuh tertonton, tubuh merasa pecah nak dibela uang itu. Dari mana muncul rasa itu? Kapan rasa itu masuk dalam hati kita, Ika? Rasa itu masuk dari doa-doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Jadi Bapak Ibu, ini hakikatnya kita pada malam hari ini bertemu secara fisik saja. Jasad saya bertemu dengan muslim-muslimah yang ada di Dusun Baru ini. Bapak Ibu, yang berikutnya, di malam nuzulul Quran ini, yang malamnya pas, walaupun 2 kali ganti tanggal tuh Pen, cuman pas tepecinian malam ini, yang masjid kami salah tanggal Bapak Ibu, kami malam ini kami ngade, nak ngurung kayak penceramai, tak baca lagi, laju berangkat malam ini. Bapak Ibu, nuzul Quran itu kita bakal bercerita dalam waktu yang singkat Ika, tentang hebatnya Al-Quran. Mak mana dia turun. Jadi kemarin aku nonton di YouTube
ada profesor dari Eropa, uang barat. Jadi dia buat video YouTube Bapak Ibu. Dia kak bukan uang Islam, bukan. Cuman karena dia kak uang pintar dia kak meneliti ada Quran yang dicetak tahun 900. Jadi Quran ini kak tahun 900, ikat tubuh tahun 2024. Lah 1000 tahun lebih umur Quran itu Bapak Ibu. Pas ditemukannya, disamekannya dengan Quran zaman Maika. Disamekannya. Dia ngomong hebatnya Quran itu. Padahal dia kan bukan orang Islam ya. Aku tidak melihat perbedaan Quran dari zaman yang lahir tahun 900 itu sampai yang lahir tahun 2000-an. 2000-an, 2001, 2002 yang lahir. Yang dibacanya sama Bapak Ibu. Sepanjang zaman. Inilah hebatnya Al-Quran ini. Dan hebatnya Quran ini Bapak Ibu. Waktu dia nak diturun ke pertama kali itu. Dia turunnya pertama kali itu langsung sekaligus. Yang waktu nak turun itu bukan upacara kecil Bapak Ibu. Tanazzalul malaikat waruh. Tanazzalul malaikat waruh. Turun seluruh malaikat itu melok turun ngintar ke Al-Quran ini turun Bapak Ibu. Ini barang mana Quran tuh? Oh Ika bukan sembarang tulisan Bapak. Waktu dari langit ke-7 turun ke Baitul Ma'mur, Baitul Izzah Bapak Ibu, turun sekaligus. Itu yang ngantarkannya seluruh malaikat Bapak. Dari Baitul Izzah itu turun ke buminya ayat per ayat. Kadang-kadang 3 ayat, kadang-kadang 4 ayat, seperti tetes air. Selama 22 tahun turunnya. Umur 40 tahun Nabi Muhammad jadi Nabi, umur 63 Rasulullah meninggal, 20 tahun lebih, hampir 23 tahun. Tapi turun dari langit pertama, dari langit ke-7 sekaligus dulu. Baru netes-netes dia. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat turunnya. Jadilah 6.000 yang tahu kunjuk duit 100.000. 100.000 yang tahu. 100.000 satu kali. 6.000. Salah. Itu pertanyaan waktu aku SD dulu, ku jawab 6.666. UPS salah Bapak Ibu. Kapan lah tuh hitung nian? Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kapan ditambah kenian? Tak sampai. 100.000 2 kali? Salah, hampir betul. 6.236. Lah banyak yang ngelegogel budak-budak kecil dari ini. Agak keduluan aku. Lengat duit 100 maju. 6, 2, 3, 6. 6.236 ayat Bapak Ibu. Diturunkan selama hampir 23 tahun netes Bapak Ibu. Di dalam itu Bapak Ibu, kita mulai keluar ke sikok-sikok isi ya Bapak Ibu. Mulai ke sikok-sikok. Di dalam itu ada doa Nabi Ibrahim, ada doa Nabi Zakaria. Ada doa Nabi yang minta anak. Misalnya Bapak Ibu, itu misalnya baik Kak. Coba ambil secara acak baik. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas solihin. Ada lagi doa Nabi yang lain, Rabbi habli milladunka zurriyatan
thayyibatan. Ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itu doa minta anak kala itu. Rabbi habli minas solihin. Uji doa Nabi dalam ayat Quran nih Kak Bapak Ibu. Ya Allah, berikan aku anak keturunan yang soleh. Bukan berarti kapan anak lahir dinjuk name soleh, bukan berarti itu Bapak Ibu. Ada namanya soleh sih Kak. Anak yang soleh itu solehnya bukan namanya baik, tapi soleh itu soleh perbuatannya. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, ngapain Nabi nak minta anak yang soleh? Ngapain Nabi nak minta anak yang soleh? Sekarang kita belajar pelan-pelan ini Bapak Ibu. Pelan-pelan banyak aku ngomong. Ada yang hafal doa habis wudhu tidak? 50.000. Doa habis berwudu. 50.000 2 kali. Coba ngulang dari awal ya, belajar ya guys. Yang TPA, yang Irma, Asyhadu alla, terus wa asyhadu anna abduhu, terus coba aku baca pelan-pelan dulu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang tobat. Kalau Allah pengen nyatat dalam masjid di mana-mana yang orang tobat. Umar, Sangkut, Husin, Pendi, karena Bapak karena Bapak Amika ngomong Allahumma ja'alni minat tawabina, pengen dimasuk ke sebagai uang yang tobat, masuk namanya dia di sini Bapak Ibu. Sebagai orang yang bertobat, masuk namanya Bapak Ibu. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami sebagai orang yang bersih. Wa ja'alni min ibadikas solihin, dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Bapak Ibu, jadikan kami tercatat dalam catatan malaikat kumpulan orang-orang yang soleh. Kalau ada 100 juta orang soleh di dunia ika dan maika, masukkan nama kami di situ. Pecah nak bagian BLT lah kira-kira Bapak Ibu. Tubuh Kak ngomong, masukkan nama aku di situ. Pecah nak ada pembagian suwe dari kepala desa, dari pemerintah, tubuh ngusul, masukkan nama aku di situ. Itulah doa itu Bapak Ibu. Ya Allah, masukkan aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Suwe tujuan doa itu. Suwe tujuan doa itu dibaca sebelum semayang. Pas habis ngambil penyuluh itu. Karena kaget Bapak Ibu, pas tubuh semayang itu, kaget ada tubuh pas waktu itu ngucap ke at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Ulang Bapak Ibu, pelan-pelan saya ngomongnya. Lambat-lambat baik itu ngomong malam ini Kak. Tidak usah panjang-panjang aku nunjuk ini materi. Ngape sangan tubuh nak minta dicatat sebagai orang soleh pas habis ngambil penyuluh itu. Ngape sangan wong-wong tua zaman dulu, nabi-nabi kapan minta anak yang soleh. Karena setiap orang yang semayang Bapak Ibu, sampai baik yang semayang, nak dewean, nak rami-rami, dia ngucapnya assalamu alaina, salam atas kami dari hamba-hambamu yang soleh. Setiap ada yang semayang masuk, yang tercatat dalam wong soleh itu dalam doa, dalam tahiyat dia itu Bapak Ibu. Pendi kak semayang dewean, dumai sedang merencam tadi Bapak Ibu. Sedang merencam tadi semayang dumai. Ketika dia semayang dumai, dia nyebut kayak tadi Bapak Ibu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Seluruh orang-orang soleh pada waktu itu masuk tersedot dalam tahiyatnya pendi Kak. Bayangkan Bapak Ibu, selama aku tegak di sika, wang Jakarta ada yang semayang, dan maika. Yang di Papua ada yang semayang, yang di Arab ada yang semayang, yang di Amerika ada yang semayang, yang di Afrika ada yang dang maika Bapak Ibu. Dang maika. Dan ada yang semayang, dan setiap kali dia semayang wajib, karena termasuk rukun sholat baca tahiyat itu Bapak Ibu. Wajib dia menyampaikan salam untuk orang-orang yang soleh. Dan kalau Bapak Ibu tercatat sebagai orang soleh, alangkah ladas tubuh ika. Rekening pahala tubuh nambah terus menerus, karena sedunia ika gotong royong. Sedunia ika gotong royong menyebutkan salam untuk orang-orang yang soleh. Bapak Ibu pengen jadi orang yang soleh, tercatat sebagai orang yang soleh, kalau mah itu ngusul dengan Tuhan. Ngusul dengan Tuhan. Cara ngusulnya kapan? Kapan ngusulnya? Begitu habis wudhu. Sebelum ngadap dia, karena semayang itu ngadap dia. Sebelum ngadap dia itu aku pengen dimasukkan dulu. Waja'alni min ibadika solihin. Allah kepanjang ya dari awal nak syahadat dulu. Allahumma ja'alni natawabina. Pacar kami ngambil yang ujung apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Saking pengen jadi wong soleh itu Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan yang di dalam masjid ini tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang soleh semuanya. Termasuk yang di luar masjid itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, Al-Quran ini akor kan jam tuh buka. Dikit lagi Bapak Ibu ya. Al-Quran ini Bapak Ibu tadi yang dibacakan sama kakanda kami, kakanda entah siapa nih, anak Ujimawi, masih dulur kami juga Bapak Ibu. Tadi ada dia nyebut Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tiga ini Bapak Ibu. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ada namanya furqan di sini Kak? Bapak Ibu, hudal linnas ika petunjuk untuk manusia. Pendika bermotor. Semalam Ustaz Iqbal yang cerita masalah mereka. Bermotor Bapak Ibu. Kapan bermotor? Bermotor ikat malam. Arai sedang hujan, lampu mati. Motor ikat tak berlampu. Bapak Ibu. Umai ikat sekitar 10 kilo dari masjid ikat. Karena belelek.
Kau tuh ke Ki Agung dulu, Ben. Seluruh jalan mati lampu. Kira-kira Pendi gak berani ngebut dak pemotor? Gak berani Bapak Ibu. Kalaupun ngebut was-was. Kalau ada lubang. Dua arai sebelum puasa, kades kami di Hujan Mas Merendem itu Bapak Ibu. Sedih rapat Maika. Balik dia nak nyengok bininya, nak balik. Bapak Ibu di tengah jalan. Karena lampu tuh keleman. Lampu yang mati, suasana keleman, habis hujan regis-regis mereka lah. Masuk lubang, kepala terbentur duluan. Badannya tidak cacat sama sekali Bapak Ibu. Karena kepala duluan, langsung koma, 2 hari 2 malam meninggal. Jadi waktu malam puasa, kami malah takziah ke situ. Bapak Ibu sekalian, tidak berlampu. Arah itu bingung karena keleman. Bapak Ibu. Nah, Quran ini disebut hudal linnas. Dia petunjuk jalan, Bapak Ibu. Dia ikat tukang tunjuk jalan. Belok kanan, belok kiri, ada lubang, ada ulo, ngejalan itu Bapak Ibu. Kalau lampu itu ada lampu depan. Lampu luar itu ada 2. Lampu tembak, ganti lampu para. Ada lampu kanan kidau, sudah namanya. Lampu sen. Diburi buat dinjuk lampu. Ada 2 lampu belakang itu. Ada lampu hidup nagar, ada lampu rem. Kapan tuh nginjak rem, lampu berdepan. Bapak Ibu, Quran itu model itulah Bapak Ibu. Quran nikah model itulah. Di Sika ada cerita tentang ribut laki bini. Ada Bapak Ibu. Ada cerita tentang cemburu-cemburuan. Ada cerita tentang harta benda. Ada cerita tentang ngurus negara, ngurus desa, ngurus kecamatan. Ada cerita, segala cerita dalam Quran ini ada Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan hudal linnas. Kalau cak ngelek ulas saya malam ika, lamun cak ngelek ulas saya malam ika, masalah tubuh ka agak-agak sama kali kak. Buntu. Amun cak rai ya kak. Pertama buntu. Yang kedua, ada tak tidak bertegur laki bini namanya? Buntu, anak nak masuk polisi, anak tamat SMA nak masuk tentara, anak nak kuliah, anak nak sameng uang, Bapak Ibu, anak ikat nak sameng uang kendak tubuh guys. Cuman ume kak cuman sebidang, ikat lah dak ngetam bule, tahun ni kak Bapak Ibu. Nah buntu ikat balik kerai, nak tetawe lagi lesu. Semancuman nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada rahasianya di sikap Bapak Ibu. Ada ilmu bukan berarti kapan sedih mace langsung berduit. Langsung duit berkarung-karung umban. Bukan mah itu Bapak Ibu, laju ngaji kali wong sedunia kak. Kalau model mah itu. Karena Bapak Ibu cara nyikapi buntu, cara nyikapi berduit. Karena buntu dan kaya, banyak duit dan tidak ada uang, Bapak Ibu, tinggal cara sikap tubuh terhadap sesuatu yang lagi tubuh hadapi. Anak tubuh ngomong, Mak, aku tengah Zubaidah itu lah tanah liat agama. Pokoknya sedari ayah aku nak minta lamar ke Zubaidah tu, mak mana modelnya nak. Ika selop ika lagi tak berhenti. Mungkin kau nak minta bini ke? Rosing berpikir tu Bapak Ibu. Rosing berpikir. Mak mana cara ngatasinya Bapak Ibu? Yang pertama nak diatasi soal rasa. Soal rasa itu ada di sikap kunci. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ustaz guna di bisa. Dengan mengingat-ingat Allah, mengingat-ingat, bukan ingat cuma sekali. Ya Allah Tuhanku. Bukan model itu Bapak Ibu, ingat Ingat Allah, ingat banyak. Maka dia bisa menenangkan perasaan. Menenangkan hati Bapak Ibu. Ini Quran yang kita nuzul Quran. Aku hadir malam ini untuk nyeritakan tentang nuzul Al-Quran ini Bapak Ibu. Dan saking hebatnya Quran ini nyinari Bapak Ibu. Prank lampu jauh keluar, kalau itu kendaraan tadi, lampu jauh keluar tekele sampai ke akhirat situ Bapak Ibu. Quran ika
ngenjuk tahu sampai ke akhirat, bukan cuma di dunia ika. Yang diceritakan ika. Jadi tubuh itu kapan tegak? Dalam pikiran tubuh ika ada Quran, dalam perasaan tubuh ika ada Quran, akhirat itu tekeli Bapak Ibu. Suwe yang terjadi di akhirat itu. Salamun dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulang, 1, 2, 3. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada yang tahu dah artinya? Ucapan salam dari Tuhan mereka. Bapak Ibu, kalau tubuh main ke Ki Agung, ada pelantikan bupati. Misalnya Bapak Ibu, begitu pelantikan bupati, tubuh mace dari papan bunga. Ada papan bunga, selamat sukses. Kadang-kadang sekali-sekali dusun tubuh ika ada yang kawin, ada yang ngirim ucapan pakai papan bunga itu. Isi bunga kali, tapi tulisan bunga plastik. Tapi tulisan ucapan selamat, salamun. Ucapan selamat itu salamun qaulan. Tetapi Bapak Ibu, yang nunjuk ucapan selamat itu min Rabbi. Yang nunjuk ucapan selamat ika, misalnya pendi kak bebini lagi. Bebini baik, kan? Bukan lagi ya, enggak usah. Pendi kak bebini, misalnya Bapak Ibu. Anak kau bel, jangan kau pen. Anak pendi kak bebini. Tiba-tiba aku kan anggota dewan nih Bapak Ibu. Dari anggota Dewan Provinsi Sumatera Selatan. Ku kirim besar-besar di bawah tenda. Ay pakam dulu kawan-kawan pendi. Anggota dewan, kira-kira Bapak Ibu. Karena yang menyebut ke ucapan ini anggota dewan. Kapan 2 meter sekalian? Dari Ishak Meki. Ay pakam. Kawan pendi, ada 3-4 ucapan. Ishak Meki, aku yang ucap Bapak Ibu. Gubernur Herman Deru. Kapan masuk? Oh ika pendi kak tadi, yang kawan yang gerot kali kak tadi. Bapak Ibu, ika salamun qaulam, yang ngenjuk ucapan selamat itu adalah Rabbi, min Rabbi, dari Tuhan. Papan bunga itu selamat atas kawin anak pendi dari Tuhan. Kapan dapat ucapan selamat dari Tuhan Bapak Ibu? Kapan dapat salamun qaulam mir rabbir rahim? Kapan dapat ucapan itu? Yang bakal dapat ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim itu adalah ketika di bumi uangnya model-model ikat lah Bapak Ibu. Kalau ada pengajian model mereka semangat dia nak hadir. Nak hujan dia terabas entah basah kaki, dah santuk, dah serimpat tadi nak kesikap tadi Bapak Ibu masih datang. Yang uang-uang yang model maikat lah Bapak Ibu. Yang kaget dapat ucapan selamat dari Tuhan mereka. Ketika mereka dimasuk ke dalam surga, ikat surga. Sesuai namanya surganya misalnya Bapak Ibu. Firdaus misalnya. Lah masuk surga Firdaus tadi ini. Kapan saking ladasnya dalam surga itu Bapak Ibu? Qila dkhulil jannah. Terus ke Bapak Ibu? Qila dkhulil jannah. Qala ya. Yang dalam surga ika Bapak Ibu, yang dalam surga ika diucapkan kepada yang dalam surga itu, qila dkhulil jannah, masuklah dalam surga ika. Aku yang dalam surga ika ngomong, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku, seandainya wang dusun baru, kaumku yo, seandainya wang Kijangulu ika tahu apa yang terjadi padaku sekarang. Karena dia dapat nikmat Bapak Ibu. Dia lah masuk dalam surga, lah dapat nikmat, lah dapat manfaat dari hasil ibadah dia di bumi. Makanya ketika disuruh masuk surga, dia ngomong, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya masyarakatku tahu, seandainya dulurku tahu semua yang terjadi Kak. Puji Tuhan, tidak pacak dia tahu sekarang. Karena dia masih di bumi. Kau Ika yang lagi sikap posisinya. Cuman kendak tahu Ika nak kunjuk tahu ke masyarakat bumi. Ialah turun surat Yasin itu Bapak Ibu.
Isi surat Yasin itu menunjuk tahu salamun qaulam mir rabbir rahim, ada qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Gara-gara ada yang punya cita-cita supaya masyarakat bumi tahu. Toboika dang ada di bumi. Toboika dang ada di bumi. Aku ika dang mace kayak kendak wang itu. Tadi nih Bapak Ibu. Jadi begitu Quran ika nyinari keluar itu sampai ke akhirat itu terkelir. Sampai ke akhirat itu terkelir. Saking dia jadi petunjuk untuk manusia. Bapak Ibu sekalian, jam berapa ya Kak? Apa? Aku ada Isak tadi Kak, teriak-teriak Kak. Kemudian Bapak Ibu, sampai jam 10 Kak. Aku balik ke Palembang sih itu. Aku buka di sini Bapak Ibu Quran. Karena kita belajar Quran malam ini Kak. Aku coba buka Quran. Ku buka surat yang ke-39. Surat yang ke-39. Surat 1 namanya Al-Fatihah. Surat 2 namanya Al-Baqarah. Surat 3 namanya Ali Imran. Surat 4 namanya An-Nisa. Surat 5 namanya Al-Maidah. Surat 39 namanya Az-Zumar. Ada nama Zumar sih Kak? Kalau mati? Mati ngapain dia? Ada nama Quran, nama surat Az-Zumar Bapak. Begitu coba cek suwenian arti Az-Zumar Kak. Arti Az-Zumar itu rombongan. Suwe arti Az-Zumar rombongan. Suwe maksud Az-Zumar Kak disebut rombongan Kak. Coba mulailah baca sikok-sikok kendak terjemahannya Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab aku yakin agak tak ngerti kan itu Bu ya kan. Suwe kendak baca kalau nerapas pasti tanya suwe kau baca tak keluar aku dari suwe. Coba baca terjemahannya. Suwe kendai Az-Zumar Kak. Rombongan Kak, suwe rombongan yang cerita Kak. UPE Bapak Ibu, dia nyeritakan dua jenis rombongan. Ada uang, uji Quran itu Bapak Ibu, surat Az-Zumar itu, ada uang yang berombong-rombongan masuk neraka. Ada juga uang yang berombong-rombongan masuk surga. Ternyata itulah disebut Az-Zumar. Ada yang Az-Zumar ke neraka, ada yang Az-Zumar ke surga Bapak Ibu. Coba cek lagi, coba cek. Ngapalah dia Kak berombong-rombongan? UPE Bu Bapak Ibu, begitu coba ke Semarang jembatan Siratal Mustaqim Kak. Ikat jerambah Siratal Mustaqim. Ke seberang tuh Kak. Nak nuju surga itu masih 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan Bapak Ibu. Bukan cek dari Sikak ke Palembang. Bukan cek dari Sikak ke Jakarta Bapak Ibu. Ternyata begitu nyebrang jembatan Siratal Mustaqim itu, nyebrang, tubuh masih ada waktu 500 tahun perjalanan di situ. Ada yang jalan dewek-dewek, ada yang jalan wong duwe, ada yang jalan rami-rami berombongan. Kira-kira Bapak Ibu, yang paling ladas yang mana rombongan ini Kak? Yang dewek-dewek, yang wong duwe, atau yang rami-rami? Kalau berjalan jauh ke pedamaran situ, berjalan kaki, ada yang dewek-dewek, ada yang wong duwe, ada yang rami-rami, yang mana yang paling seru? Rami-rami, kakak kikik, gitu kan? Sepanjang jalan dari ini. Karena berjalannya rami-rami. Mana si A, mana si B, tetangga tuh mana, kan sambil berjalan Bapak Ibu. Sambil tak terasa, 500 tahun lagi tak terasa Bapak Ibu. Tahu-tahu tubuhlah istirahat. Istirahat di Telaga Al-Kausar. Khusus umat Nabi Muhammad. Istirahat di rest area. Kalau tubuh nak ke Lampung itu naik tol ada rest area. Nah, nak ke surga itu ada rest area. Nama tempat istirahat namanya Al-Kausar Bapak Ibu. Dari mana aku tahu? Dari Quran. Ngapa Quran ngomong itu? Karena Quran petunjuk untuk manusia. Begitu lampu nyorot, tekele sampai ke neraka surga situ Bapak Ibu. Itu kira-kira. Lanjut cerita Kak.
Dikit lagi. Tubuh kalau nak sequran nih kak, mati aku tertegak di sini. Bapak Ibu, begitu dia berjalan, rombongan berhenti di Al-Kausar, baru sampai lagi ke situ. Nah, yang Azumar yang kedua, rombongan yang kedua, kak, dia rombongan ke neraka, Bapak Ibu. Ada yang dewek-dewean ke neraka itu, ada yang wong duwe ke neraka, ada yang rami-rami. Sekarang aku nanya, kalau tubuh kak ditakdirkan masuk neraka, tubuh nak milih yang mana lah masuk neraka? Nak dewean, nak wong duwe, apa nak rami-rami menuju neraka itu? Nak rami-rami. Pecah dijemur ke sekelas lah zaman dulu, sekolah dulu kan. Saya lebih ladas UPE Bapak Ibu, rupa-rupanya yang rami-rami ke neraka itu sedak ladasnya rombongan. Ngapa Bapak Ibu? Sepanjang jalan saling kate, saling caci. Gara-gara kau ikat lapen, tiap aku ngajak beli bakso membalik sekolah. Pendi kak salah traktir aku makan bakso Bapak Ibu. Gara-gara kau ikat lapen, ikat nak menuju neraka kak. Nauzubillah min zalik kan, jadi icak-icak bae kak kan. Gara-gara kau ikat elang ngajak makan bakso, bekio. Makan nih kak. Kerupuk kak ngambil, tak mayo. Bakso mayo Bapak Ibu. 2 kali, cuma nih dak icak-icak bae kan. Kalau tubuh dulu mayo terus pen. Kerupuk gak ada olah mayo Bapak Ibu. Masuklah neraka. Sepanjang jalan saling kate aku ngapain dia Bapak Ibu. Dak lemak Bapak Ibu. Dak lemak. Tidur laki bini ribut semalam baik dak lemak tertidur itu. Setunggitan lah tertidur tadi ini Bapak Ibu. Ngaduk ke situ, ada yang ngaduk ke situ. Ada yang nak tidur masuk kamar. Nak tidur di luar. Kamu tuh kak, masuk baik dah. Luar baik. Jadi kakak tadi kan. Dak lemak yang nak tertidur kak was-was. Yang di luar kak was-was. Ribut semalam. Ikat 500 tahun. Tercampur kak. Ribut. Sepanjang jalan itu Bapak Ibu. Dak lemak Bapak Ibu. Coba naik travel. Ke Palembang. Dari Dusun Baru juga nyetok ke travel. Liwat dari Kijang Hulu. Terus sampai ke SP Padang langsung ke Palembang. Misalnya Bapak Ibu. Sampai Kijang Hulu muntah kawan samping kak. Bapak Ibu. Muntah. Wah. Kapan terbun oleh ke si kak yang kak lah mulai action boleh. Nah laju gitu boy kak 2 ekor. Sebelahnya melah muntah. Perjalanan masih 2 jam lagi. Bapak Ibu. Dak nyaman jalan itu Bapak Ibu. Dak nyaman berjalan itu. Ika 500 tahun berjalannya. Dari mana aku tahu? Bapak Ibu? Apa aku lah pernah ke situ? Tidak Bapak Ibu. Karena begitu dia kak nyorot, belore tadi nyorot, tekele sampai ke akhirat situ ceritanya Bapak Ibu. Cerita Quran nih kak. Nah tinggal tubuh. Ada nyerita ke rombongan ke surga, ada nyerita ke rombongan ke neraka. Ayahku karena ke surga. Pilihan tubuh. Pilihan hati tubuh. Aku kak pengen milih rombongan yang ke surga. Suela amalannya model Maika. Milu tadarusan rami-rami. Ada kegiatan majelis taklim ibu-ibu, ada tak sih kak? Majelis taklim ibu-ibu. Ada kegiatan khusus bapak-bapak pengajian tiap malam Jumat, misalnya Bapak Ibu. Ada, jadi gawe dia di bumi kak berombong-rombongan juga dalam kebaikan. Yang masuk neraka rombong-rombongan tadi UPE berombong-rombongan pula dalam kejahatan, ngajak berjudi barang-barang, ngajak minum tua rami-rami Bapak Ibu, minjam segala macam Bapak Ibu, dak malik ke dan lain sebagainya, selop ikat lengit sebelah, lengit 2 belah, lengit 3, lengit 4 Bapak Ibu, ngajak rami-rami kawan ikat tadi. Nah yang rombong-rombongan model mah itu rombong-rombongan pula ke sekarang pilihan di tubuh. Ikat belor namanya Quran, ikat lo nyorot sampai keluar, sampai ke surga, sampai ke neraka. Tubuh di dunia, tubuh kan nentu kepilihan. Aku kan nak berjalan yang mana kayak? Makanya tubuh minta dengan Tuhan, dinas, minta tunjuk ke jalan yang lurus. Makanya tubuh minta dengan Tuhan tunjuk ke jalan yang lurus. Minta dicatat sebagai orang soleh. Karena kita pengen masuk dalam doa setiap kali wong yang tahiyat. Bapak Ibu. Kita pengen masuk dalam barisan wong soleh. Masuk dalam orang bertakwa dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu. Sampai dikit ikut cerita ke.
Belum seujung kuku Quran nih Bapak Ibu. Yang ku cerita kayak Kak. Mak mane sakaratul maut, mak mane ada anak, mak mane ada laki. Bapak Ibu sekalian, mak mane di surga, mak mane di neraka, mak mane bidadari, mak mane di alam barzah, mak mane kalau nyesal wang di alam barzah itu, di padang mahsyar Kak suwebaya yang terjadi, mak mane dalam kehidupan sehari-hari Kak, cara jual beli mak mane dalam Quran. Bapak Ibu, cara berhutang mak mane dalam Quran, cara mewaris mak mane dalam Quran ada waris dan lain-lain sebagainya, lengkap karena dia nyorot segala sesuatu. Tekele kali lah mulai dibaca Quran tuh Bapak Ibu. Tinggal tubuh nak macenya apa? Dah. Tinggal itu Bapak Ibu. Tubuh nak ngidup ke belor, kan nak dipecit Bapak Ibu. Kapan tak dipecit tak keluar itu tadi. Sesuai namanya cahayanya tadi Bapak Ibu. Quran nih kalau mau tak dibaca, tak keluar sinar. Masih baik Allah dengan terburuk-buruk rumah tu Bapak Ibu. Tak boleh olah dibaca, tak tahu sinar kendak kemana Quran nih, nak ngajak kemana. Suwe yang bakal diceritakan tidak tahu tuh. Karena tidak dibaca. Kalau tidak baca maca Arab, maca terjemah. Kalau tidak baca maca Arab, tidak baca maca terjemah. Suwe lagi yang baca. Cung. Ikaela anak maghrib kan, ikaela tuh kan misalnya. Coba cung kau download ke dulu. Suwe yai. Download ke yang uang ngaji langsung terjemahannya itu no. Yang ngaji langsung terjemahannya. Jadi Bapak Ibu sambil nguling, teplak, hidup ke tadi Bapak Ibu. Hidup ke nengo dengan nama Allah. Cak Sari Tilawah Oktaviani tadi kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terus dia masih terjemahan Al-Quran Bapak Ibu. Tidak oleh itu. Saking lemah nengo tadi. Kapan malam esok hidup ke pule. Kapan habis pulsa? Jom. Minta apa? Tethering, hotspot, habis pulsa, ya ibu kai, kira-kira Bapak Ibu, minta hotspot kayak aku nak nengok kayak Bapak Ibu, 5 tahun mungkin aku tiap nak tidur nengok ceramah, 5 tahun Bapak Ibu, kapan itu nengok ceramah, kadang nengok Quran terjemah, nak tidur, atau lagi nak kata gawe di mobil sambil nyetir dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal dicontoh, jangan sampai lah ngadap Tuhan, ya Allah Tuhanku, Quran itu 3-4 ikut di rumah itu. Tak tahu lah mak ikut ceritanya di alam barzah Kak. Ya Allah Tuhanku, mak 4-5 ikut Quran buruk di rumah itu. Cuma tak tahu lah mencari ngadapi sakaratul maut, cuma ikat bagusnya. Ikat ada kali Bapak Ibu, cari ngadapi sakaratul maut mak mane. Carilah dia dalam kubur mak mane. Supaya kita tepat cari ngadapinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan lain waktu aku kesikap pula. Dari pagi nih antu kupas sampai umur sekian. Kapan nak mati? Lah tinggal dari 2 karat jadi sekarat kan? Lah tinggal mana caranya dan lain-lain sebagainya. Ada kali Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi semangat. Kalau pacak ngaji. Tambah baca terjemah, bagus. Tak pacak dua-duanya, pakai HP sekarang. Jual kayak beras 3 kaleng, 4 kaleng. Beli HP, minta download ke yang siko itu. Isi ke dengan Quran yang ada terjemahannya. Yang bersuara. Para yang telinga. Kalau peka, mana caranya mempeka? Kalau bantu. Habis cari dia peka itu kan kira-kira. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nuzul Quran intinya supaya kita kembali ke Quran. Kita pecit Quran supaya lampunya kita lihat sampai ke akhirat situ. Dan kita menentukan langkah dan melangkah bersama Al-Quran. Bersama bimbingan Al-Quran kita melangkah. Saraika gisu luse. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.